Sebanyak 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Angeli mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh 3 orang selebgram berinisial M. Sekitar 140 orang dengan total kerugian mencapai 6,3 miliar rupiah. Sebagian dari masyarakat masih bingung, kadang saya belum punya uang 1 juta untuk mulai investasi di surat berharga negara SR021 contohnya tadi. Tapi saya belum siap juga untuk berinvestasi di saham, yang mana saya belum paham fundamental, saya belum paham teknikal, naiknya cepat, turunnya juga cepat, serba ditakuti terhadap hal tersebut. Ada nggak instrumen yang lainnya supaya saya tetap bisa berinvestasi? Yaitu jawabannya dari reksadana, teman-teman. Dengan tagline-nya yaitu pahami nikmati. Karena apa? Karena reksadana ini adalah sebuah himpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan di berbagai portofolio efek. Nah, gambarannya itu seperti apa? Ada pihak yang namanya manajer investasi. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung untuk invest, silahkan langsung hubungi aja pihak manajer investasi, nanti akan dibantu untuk produk reksadana yang paling menyesuaikan dengan profil risikonya. Nah, gambaran siapa sih manajer investasi? Manajer investasi adalah sebuah perusahaan berbadan hukum. Jadi bukan dalam namanya yaitu manajer investasi, yaitu perorangan, jawabannya tidak juga. Yaitu perusahaan berbadan hukum yang tugasnya memang mengelola, yaitu mengelola dana kelolaan dari masyarakat. Mereka akan melihat saham apa yang bagus, obligasi apa yang menarik, atau deposito apa yang memberikan bunga paling besar, hingga akhirnya dana kelolaan tadi bisa dimasukkan kepada berbagai instrumen investasi tersebut. Itu memang sudah tugas dari manajer investasi. Jadi kita selaku investor tinggal duduk tenang, menikmati portofolionya seperti apa, nanti setiap bulan akan dapat reportnya, yaitu bagaimana investasi kita berjalan. Lalu selanjutnya ada bank kustodian. Bank kustodian ini adalah yang menyimpan dan mengadministrasikan. Jadi apakah manajer investasi itu mengelola langsung? Iya, tapi melalui bank kustodian ini. Aset dari investor disimpan pada sebuah bank yang namanya bank kustodian. Apakah manajer investasi bisa langsung menarik dananya, dana kelolaannya semua, tarik aja, kita gunakan untuk foya-foya? Jawabannya tidak bisa. Karena mereka uangnya disimpan dari bank kustodian ini. Jadi, manajer investasi tidak bisa serta-merta untuk memainkan dana kelolaan dari masyarakat tersebut. Jadi, itu sudah tugas umum dari sebuah bank kustodian untuk menyimpan dan mengadministrasikan investasi dari masyarakat. Nah, selanjutnya, yaitu ada reksadana pasar uang, yang mana ini menjadi salah satu yang paling difavoritkan masyarakat dalam jenis reksadana. Karena apa? Karena 100% dananya akan ditempatkan pada instrumen pasar uang, teman-teman. Instrumen pasar uang itu apa? Yaitu ada dari deposito, ada juga sertifikat Bank Indonesia, sampai dengan obligasi dengan jangka pendek. Lalu selanjutnya poin kedua, yaitu tentang likuiditasnya. Di reksadana pasar uang ini likuiditasnya sangat tinggi. Kita beli sekarang, seminggu lagi dijual, bisa aja. Jadi kapanpun teman-teman membutuhkan dana tersebut, langsung jual aja. Nanti bisa dicairkan ibaratnya. Likuiditasnya tinggi dan fluktuasinya rendah. Karena fluktuasinya rendah, kembali lagi pada instrumen di mana uang tersebut ditempatkan, yaitu deposito. Yang secara bunganya oke, bisa, tapi risikonya kecil karena uangnya kan disimpan dari bank tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu cocok untuk investor yang baru masuk dan untuk yang waktu investasinya itu relatif pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Potensi keuntungannya seperti apa? Tadi, kita kembali ke profil dari investasi. Prinsip investasi high risk, high return. Semakin besar risiko yang bisa kita tanggung akan berbanding lurus dengan potensi keuntungannya. Dan di reksadana pasar uang ini karena risikonya cenderung kecil, maka return-nya juga akan kecil atau tidak lebih tinggi dari beberapa instrumen reksadana lainnya. Tapi tentu lebih tinggi daripada deposito konvensional. Lalu yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap, yang mana 80% minimal akan ditempatkan pada instrumen obligasi atau surat hutang. Selanjutnya potensi keuntungan yaitu akan lebih tinggi daripada pasar uang. Lalu yang ketiga ini, relatif cocok untuk investasi jangka menengah. Nah, karena kalau kita ingin menyimpan uang lebih panjang daripada pasar uang, kita bisa mempertimbangkan reksadana pendapatan tetap ini. Karena mereka itu larinya akan ke obligasi negara ataupun obligasi korporasi yang tenornya lebih panjang daripada deposito.
Selanjutnya ada reksadana saham. Minimal 80% asetnya akan ditempatkan pada saham. Jadi manajer investasi akan memilah dan memilih saham apa yang terbaik, kapan masuk dan keluarnya, itu mereka sudah punya riwayatnya, detailnya, alasannya untuk bisa menggunakan saham tersebut sebagai alokasi di dalam portofolio aset dari manajer investasi itu. Memiliki potensi keuntungan tertinggi karena saham, profilnya cepat naiknya tapi risikonya akan sebanding juga. Jadi potensi keuntungannya akan lebih besar dan berbanding lurus dengan profil risikonya. Selanjutnya, ini akan cocok untuk jangka yang lebih panjang lagi, yaitu lebih dari 5 tahun. Karena saham-saham yang bagus tentu harus membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk bisa menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, yang terakhir ada kombinasi dari ketiga reksadana sebelumnya, yaitu ada reksadana campuran. Yang masing-masing itu ada isinya tapi tidak boleh dominan banget lebih dari 80%. Jadi isinya ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada juga saham, masing-masing tidak boleh lebih dari 80% yang paling dominan. Nah, dari sini risikonya ya tengah-tengah lah. Karena ada pasar uangnya, ada pendapatan tetap, ada saham, jadi dicampur semuanya, ya mereka tentu risikonya akan lebih besar daripada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap yang konvensional larinya ke instrumen pasar uang dan juga ke obligasi. Gambarannya, analoginya dari sebuah saham, reksadana, sampai dengan obligasi atau surat berharga negara, itu seperti ini teman-teman. Yaitu sebuah speedboat itu diwakili oleh saham. Kapal induk diwakili oleh SBN atau surat berharga negara. Dan juga ada kapal pesiar itu mewakili yaitu sebuah reksadana. Maksudnya seperti apa? Analogi ini dijawab oleh tabel ini teman-teman. Yang pertama kita melihat dari operatornya. Dari speedboat, yaitu sebuah saham, dapat dioperatori sendiri. Kita bisa milih saham apa, beli kapan, jual kapan, suka-suka kita. Itu adalah hak kita sebagai investor untuk jual beli saham kapan aja, di mana aja, saat kondisi apa aja. Kalau SBN, tentu operatornya siapa? Negara. Kapal pesiar kan yang punya tentara, gitu, tentara angkatan laut. Nah, kalau ini yaitu dioperatori oleh negara, dan kalau reksadana itu dioperatori oleh swasta. Itu dari sudut pandang operator, siapa yang menjalankan dari instrumen tersebut. Lalu poin kedua, harus mempersiapkan peta, laporan cuaca, persediaan bahan bakar, semuanya secara mandiri. Speedboat kita tentu harus memikirkan bagaimana kondisi cuaca, ke depannya ngisi bahan bakar di mana, peta lautnya seperti apa, kita perlu membaca secara manual. Memperkirakan semuanya secara manual. Di saham kita harus melihat laporan keuangannya manual, kita harus narik-narik garisnya semua mandiri, itu semua dilakukan oleh kita sebagai investor. Tapi di SBN itu sudah dipersiapkan misinya. Jadi udah dipersiapkan bahwa uang kelolaannya ini akan digunakan negara untuk apa, bangun infrastruktur apa, semuanya sudah ada yang menjalankan. Udah ada pihak, yaitu tadi DJPPR. Kalau reksadana, ya namanya kapal pesiar tinggal bayar, maka nikmati sampai tujuan. Dalam hal ini, semua investasinya sudah dipersiapkan oleh pihak yang namanya manajer investasi tadi. Jadi kita sebagai investor tinggal naik aja, udah happy. Karena kita udah baca prospektus, kita udah baca fund fact sheet-nya seperti apa, yaitu ya udah tenang. Kita udah investasi, sudah ada yang menjalankan investasi tersebut dari pihak manajer investasi. Selanjutnya, kita ngomongin tentang kapabilitas. Dalam hal ini speedboat yang kita operatori sendiri tentu membutuhkan kemampuan yang sangat amat dituntut tinggi, presisi tinggi. Ketika dihantam ombak, tentu speedboat akan memberikan goncangan yang lumayan terasa, yaitu seperti saham. Naik turunnya kita langsung rasakan sendiri, risikonya akan langsung, psikologi kita akan ditantang dalam hal tersebut. Kalau SBN, stabil, aman, menjadi basis perlindungan. Yang mana tadi, ya operatornya namanya negara, tentu ketika negaranya aman-aman aja, tentu ya untuk berinvestasi di SBN merupakan salah satu hal yang paling aman untuk dilakukan. Karena risikonya hampir kecil banget, kecuali negaranya kenapa-kenapa. Nah, kita kan harapannya enggak, negara tetap berjalan seperti biasanya, sehingga investasinya tetap jalan. Lalu kalau reksadana, yaitu karena badannya besar, sebuah kapal pesiar badannya gede banget, ketika dihantam gelombang, tentu lebih stabil. Karena dananya besar, dana kelolaannya besar, mereka sudah menentukan area belinya di mana, sudah yakin alasan belinya apa, mereka sudah punya, yaitu mereka ini manajer investasi. Jadi persiapannya sudah matang banget untuk terjun pada suatu instrumen. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang potensi return-nya.
Namanya speedboat, yaitu untuk mencapai titik tujuan, tentu waktu yang dibutuhkan relatif lebih pendek. Karena cepat, lincah, mereka bisa belok kanan kiri gampang banget. Nah, ini ngomongin tentang return. Kalau saham, yaitu high risk, high return, cepet banget. Kalau naik bisa langsung goal gitu. Kalau turun ya kita bisa loss juga. Jadi pilih saham yang betul-betul. Selanjutnya yang SBN. Dipersiapkan untuk misi jangka panjang. Dalam hal ini pemerintah sudah memberitahu bahwa uang ini akan digunakan untuk apa, tenor pembangunannya berapa tahun, SR021 tadi, contoh untuk bangun apa, itu membutuhkan holding periodnya 3 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan kalau reksadana, karena badannya yang besar, itu mereka membutuhkan waktu ke lokasi tujuan, ke tempat tujuannya akan relatif lebih panjang. Semuanya akan kembali pada prinsip high risk, high return. Semakin besar risiko yang bisa kita tanggung, akan berbanding lurus juga dengan potensi keuntungan yang kita dapatkan kelak. Nah, semuanya itu teman-teman sudah tidak perlu pusing. Caranya gimana? Kalau saya mau mulai nyoba saham, saya mau mulai nyoba reksadana, atau saya mau nyoba yang paling yakin banget, yaitu dari SBN. Semuanya sudah disediakan oleh Philips Sekuritas Indonesia, yang mana dalam satu aplikasi, yaitu Poems ID, teman-teman sudah diberikan keleluasaan investasi. Saham ada, reksadana ada, dan juga SBN ada. Cukup dalam satu aplikasi, teman-teman sudah disediakan 3 instrumen investasi sekaligus. Jadi sudah tidak perlu aplikasi yang lain untuk berinvestasi instrumen yang lain.